Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Sapriyadi dengan nomor NIM 200 20 101 0080 kelas MJ 501, izin menjawab tugas ujian tengah semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nomor 1. Gambaran dari karakteristik sistem terdiri dari sub-subsistem, interface, boundary di input, diproses, dan menjadi output. Itulah karakteristik dari sistem. Karakteristik sistem terdiri dari 1. Komponen sistem, batas sistem, boundary, lingkungan luar sistem, environment, penghubung sistem, interface, masukan sistem input, keluaran sistem output, pengelolaan sistem, sasaran sistem, goal, dan objektif. Perbedaan antara data dan informasi adalah ruang lingkup data cenderung lebih detail dan bersifat teknis, sedangkan informasi lebih merujuk pada proses menghasilkan penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. B. Berdasarkan pola penerimaannya, data selalu bisa diterima penerima karena memerlukan pengolahan panjang. Sedangkan informasi dapat langsung dipakai sekaligus diterima oleh penerima karena informasi telah melalui proses mengolah data yang diterima dalam bentuk lebih sederhana dan dapat dimengerti. Berdasarkan fungsinya, data memiliki kategorisasi dalam bidang tertentu sehingga data memiliki fungsi yang beragam tergantung pada jenis bidang yang dijalankan. Sementara informasi lebih memiliki fungsi yang lebih universal dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Gambaran dari siklus informasi, input data, proses, output, informasi, penerima, pengambilan tindakan keputusan, hasil tindakan keputusan, dan data ditangkap. Menurut Jogianto, siklus informasi digambarkan sebagai berikut. Data dimasukkan dalam model yang umumnya memiliki urutan proses tertentu dan pasti setelah diproses akan menghasilkan nilai yang bermanfaat bagi penerima sebagai dasar dalam pembuatan keputusan tindakan tertentu. 2. Kemudian dari keputusan atau tindakan tersebut akan menghasilkan atau diperoleh kejadian-kejadian tertentu yang akan digunakan kembali sebagai data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam proses. Dan akan begitu seterusnya. Jawaban soal nomor 2. Penjelasan tentang kaitan antara manajemen dan sistem informasi. Manajemen, menurut George Robert Terry, manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Menurut Loudon dan Ladon, sistem informasi secara teknis merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di sebuah organisasi. Sistem informasi juga membantu manajer dan karyawan dalam menganalisis masalah, menggambarkan hal-hal yang rumit, juga menciptakan produk atau inovasi baru. Kaitan antara manajemen dan sistem informasi adalah sebuah sistem pengendalian sumber daya manusia atau mesin yang terpadu yang berguna untuk menyajikan informasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di sebuah organisasi terkait. Sistem itu juga terbagi atas beberapa bagian akan tetapi berada di bawah kontrol sistem informasi manajemen pusat.
Perwujudan dari sistem informasi manajemen di dalam perusahaan sebagai berikut. A. Mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. B. Mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholder. C. Mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. E. Dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Manajemen basis data diterapkan dalam perusahaan. Nomor 3. Manajemen basis data diterapkan di dalam perusahaan. Manajemen basis data adalah sumber daya penting organisasi yang perlu dikelola seperti mengelola aset penting dalam bisnis lainnya di mana perusahaan tidak dapat bertahan hidup atau berhasil tanpa data yang berkualitas, baik mengenai lingkungan internal dan lingkungan eksternal mereka. Manajemen sumber daya data merupakan sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database, gudang data, dan alat manajemen data lainnya dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan bisnis mereka. Sistem manajemen data basis data DBMS adalah suatu aplikasi piranti lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai default, dan seluruh uraian file lainnya. Struktur basis data merupakan sebuah cara agar data dapat diorganisasi sehingga pemrosesan data menjadi lebih efisien. DBMS juga menerapkan mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersama, pemaksaan, keakuratan data, dan lain-lain. Keunggulan DBMS: 1. DBMS memiliki performa baik dalam proses pengolahan data yang cepat dan menyimpan data yang besar dibandingkan proses pengolahan data dan penyimpanan data secara tradisional. 2. Integritas data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS. Masalah redundansi sering terjadi pada flat file. Redundansi adalah kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. 3. Independensi. Perubahan struktur database dimungkinkan terjadinya tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya, sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan menggunakan DBMS. Sentralisasi. Data yang terpusat akan mempermudah pengelolaan database. Kemudahan di dalam melakukan pakai dengan DBMS dan juga kekonsistenan data yang diakses secara bersama-sama akan lebih terjamin daripada data disimpan dalam file atau worksheet yang tersebar. 5. Keamanan. DBMS memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file sistem operasi. Keamanan dalam DBMS akan memberikan keluasan dalam pemberian hak. DBMS juga memiliki kelemahan. 1. Rumit, complexity. Penetapan fungsi dari DBMS yang baik menyebabkan DBMS menjadi software yang cukup rumit. Seluruh user harus mengetahui fungsi-fungsi yang ada dengan baik sehingga dapat memperoleh manfaatnya. Ukuran, size. Kerumitan dan banyaknya fungsi yang ada menyebabkan DBMS memerlukan banyak software pendukung yang mengakibatkan penambahan tempat penyimpanan memori. 3. Biaya DBMS, cost of DBMS. Biaya tambahan hardware, additional hardware cost, biaya konversi, cost of conversion. 6. Performa. Pada dasarnya DBMS dibuat untuk menyediakan banyak aplikasi. Akibatnya mungkin beberapa aplikasi akan berjalan tidak seperti biasanya. 7. Risiko kegagalan, higher impact of failure. Penjelasan singkat tentang SIM, SIA, dan SPK. Sistem informasi manajemen adalah
Sebuah sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang mampu memberikan informasi sedemikian rupa untuk menunjang jalannya operasional manajemen dan fungsi pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Menurut Gordon B. Davis, kombinasi dari sistem setiap unit yang dikelola oleh user atau manusia, hardware, software, jaringan komputer dan jaringan komunikasi data, dan juga data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebar informasi tentang suatu organisasi. Menurut James O'Brien, kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi berguna bagi semua tingkat manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Menurut Daniel Wirapangestu, sistem informasi akuntansi adalah, menurut Promnet dan Steinbar, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang berguna untuk melakukan pemrosesan data menjadi informasi, sekaligus sebagai pengumpul, pencatat, dan penyimpan data. Data dan informasi nantinya digunakan untuk memudahkan dan dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi biasanya berupa sistem dan metode berbasis komputer untuk melacak aktivitas akuntansi yang berkaitan dengan sumber daya teknologi informasi. Sistem ini membantu bisnis dalam mengambil informasi berguna dari data yang dikumpulkan dan menyajikannya dalam bentuk laporan kepada pengguna seperti manajer, analisis bisnis, akuntan, auditor, pemegang saham, investor, dan otoritas pajak. Sistem pendukung keputusan (SPK) atau biasa disebut Decision Support System (DSS) adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan manajemen pengetahuan, yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Moore and Cheng, SPK dapat digambarkan sebagai sistem berkemampuan mendukung analis ad hoc data, pemodelan keputusan keputusan orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat-saat tidak biasa. Demikian jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.